Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan VGA dengan bodi gede, kemampuan kece, tapi punya harga sangat oke dan bikin kalian makin pede. Nah, sebelum membahas lebih lanjut performa gaming, editing, benchmarking, dan sedotan daya listrik VGA 1 ini, mari sukseskan channel ini biar berkembang lebih baik lagi. Caranya gampang pakai banget nih, tekan tombol subscribe, tombol lonceng, kalau nggak keberatan tekan tombol teks, isi seikhlasnya. Saat ini kebutuhan gaming makin lama makin meningkat ya. Terbukti dengan banyak game yang minta VRAM minimal 4GB atau lebih. Gak kebayang game-game yang baru yang bakal nongol nantinya. Saya ambil sampel maksudnya sampel game dari Grayzone Warfare yang butuh VGA minimal dengan VRAM 8GB. Gak satu game ini doang sih ya, ada beberapa game yang punya syarat tinggi nih biar bisa dimainkan dengan nyaman. Game apa bos? Game host. Ya banyak sih, tinggal browsing aja, gitu aja kok repot. Oh ya, kita bakal bahas VGA yang punya harga kurang lebih sama dengan Nvidia RTX 4060 Ti, tapi VRAM-nya 2 kali lipat lebih gede nih, kemampuan yang lebih tinggi dan sanggup gaming di resolusi 4K. Yap, XFX RX 6816GB DDR6 256 bit, harga 6,8 juta rupiah barunya. Garansi resmi 2 tahun, by Asia Raya. Kemampuan gaming VGA ini bisa melibas RTX 4060 Ti, RTX 3070 Ti, dan saudara mudanya yaitu AMD Radeon RX 7700 XT. Bahkan RX 6800 ini kemampuannya mendekati RTX 4070 nih, yang punya harga jauh lebih mahal. Dus VGA ini gede loh dan panjang. Apa sih ya yang panjang-panjang gini? Udah malah kemana-mana nih. Di dusnya ini selain merek sama tipe, ada juga informasi di bagian bawah nih. Gaming 4K, 16GB RAM, PCIe 4.0 dan arsitektur RDNA 2. Di bagian belakang ada informasi lebih lengkap lagi nih mengenai fitur-fitur dari AMD Radeon RX 6000 series. Oke, langsung aja kita keluarin unitnya. Pertama, dapat satu kertas ukuran dus VGA ini. Dan di kertas ini ada beberapa barcode yang berfungsi buat panduan instalasi sama garansi dari XFX. Tinggal di scan aja ya pakai handphone. Dan ternyata cuma kertas sama unit VGA doang nih dalam paket penjualan XFX ini. Setelah dikeluarin dari plastik, kelihatan tampang ganteng VGA 1 ini. Pakai triple fan bro. Fan di tengah ini kalau dilihat ukurannya lebih kecil ya kalau dibandingkan yang kanan maupun kiri. Dan jelasnya udah pakai fitur Zero dB yang mana bakal berputar otomatis ketika suhu mulai naik tinggi. Untuk cover VGA ini berbahan hard plastik ya, dan untuk ketebalan VGA ini makan 3 slot di motherboard. Nah, ukuran heatsink buat dinginkan GPU ini sepanjang ukuran VGA. VGA ini sendiri butuh konektor 2x8 pin, dan rekomendasi daya power supply minimal dari XFX sendiri adalah 750 watt. Di sebelah konektor daya ini ada switch kecil nih. Ini fungsinya buat wanti-wanti ya. Kalau seandainya BIOS satunya rusak karena update atau kesalahan lainnya, tinggal kalian geser ke secondary atau aktifkan BIOS satunya lagi. Pada bagian ujung VGA ini kelihatan ada 4 buah head pipe ya. Dan sebenarnya kalau kalian perhatikan di tengah-tengah VGA ini kelihatan juga 4 buah head pipe untuk kanan dan kiri. Oke, lanjut di bagian output ada 1 kali HDMI 2.1 dan 3 kali DisplayPort 1.4. Backplate dari XFX ini pakai motif garis-garis dan ini bolong ya. Jelasnya ini berfungsi untuk pembuangan panas yang dihasilkan VGA 1 ini. Bagi kalian yang mau meminang VGA ini, pastikan casing kalian bisa dipasang VGA dari XFX ini. Yang mana panjang VGA ini adalah 340 mm. Cukup panjang juga nih VGA. Nah, di sini karena kebetulan saya masih pakai casing dari Aqua Ronduplex Pro, soal yang begini nggak perlu dicemaskan. Bahkan masih ada space di casing yang saya pakai nih. Untuk PC yang saya pakai buat uji coba gaming, benchmark ataupun editing, ya masih yang lama ya. Sementara cuma sanggup ganti prosesor doang nih. Lebih jelasnya bisa dilihat di video spesifikasi lengkap dari PC saya. Windows sendiri masih pakai Windows 10 dan driver yang saya pakai adalah versi 24.3.1. Sekarang kita pakai buat editing video dulu ya. Ini ngerender videonya pakai aplikasi Adobe Premiere 2024.
Videonya hasil rekaman handphone dengan dua resolusi, 4K dan 1080p. Durasinya kurang lebih sama ya, yaitu 1 menit 30 detik. Untuk video 4K sendiri dengan output yang sama, waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit. Sedangkan 1080p hanya membutuhkan waktu 20 detik nih. Gimana? Cukup oke bukan buat editing video? Lanjut benchmark aplikasi. Skor yang dihasilkan Blender Open Data versi 4.1.0 adalah 2078,12. Untuk Snapdragon R15 ini dapat skor di angka 283 fps. Sedangkan di Snapdragon R2024 dapat skor di angka 9026 pts. Untuk hasil 3D Max sendiri ya seperti biasa ya, tonton aja videonya. Kalau dijelasin satu persatu bakalan lama pakai banget. Oke, lanjut kita lihat performa gamingnya di beberapa game terbaru. Selebihnya ya tinggal ditonton aja ya di akhir video. Alan Wake 2, game pertama kali yang bikin saya penasaran buat tes di VGA ini. Berat bos. Oh, pakai banget. Kalau kalian maksa settingan rata kanan, maka framerate yang didapatkan rendah banget nih. Tapi jujur ya, game ini bener-bener menguras GPU. Karena kalau nggak salah, game ini lebih ke GPU bound. Di sini saya pakai preset high dengan ray tracingnya sendiri off. Hasilnya framerate yang didapat masih sangat oke banget, yaitu di angka 60 hingga 80 fps. Tapi kalau ray tracingnya pakai preset high, frame rate-nya di bawah 10 fps. Buset dah, parah banget game ini. Oke, saya turunkan preset ray tracingnya ke low nih. Hasilnya masih zong kok. Zong maksudnya. Frame rate yang didapat memang lebih baik sih ketimbang yang high ya, tapi tetap aja nggak bakal nyaman dimainkan karena cuma dapat frame rate belasan fps. So di game ini nggak disarankan mengaktifkan ray tracing. Horizon Forbidden West, game yang tergolong baru ini nggak ada settingan ultra ya, adanya settingan very high. Dan VGA ini bisa melibas game ini dengan frame rate yang cukup tinggi di angka 60 hingga 100 fps lebih. So pastinya bikin gamer betah berlama-lama di depan PC dengan grafis kece, frame rate sangat oke. Resident Evil 4 Remake. Lanjut lagi nih ke game horror yang bisa dibilang cukup berat untuk sebagian GPU, apalagi kalau di preset paling tinggi. Dan saya yakin pakai banget dengan VGA 1 ini. Saya mainkan di preset max dan amazing bos. Iya, amazing. Maaf sengaja. Frame rate yang didapat nggak beda jauh sama Horizon Forbidden West, yaitu di angka 60 hingga 100 fps lebih. Lagi-lagi bakal betah banget di PC. Tapi jangan kelamaan sih di depan PC, ntar bini jadi ngiri. Besoknya PC kalian udah nggak ada lagi karena dijual bini. The Last of Us, game horror satu ini kalau di settingan ultra bikin PC jadi zombie, patah-patah, sakit hati, ujung-ujungnya nggak mau main lagi. Tapi tenang ya, pakai VGA 1 ini game bisa dilibas bukan settingan rata kiri, melainkan rata kanan alias ultra, dengan frame rate cukup gagah nih di angka 60 hingga 100 fps lebih. Cakep lagi. Puisi. Honkai Star Rail, salah satu game favorit adik saya nih yang memang suka kartun ya. Maaf, anim maksudnya. Ntar saya malah dibully sama pencinta anim. Dan biar kata gamenya kelihatan anim, gini-gini berat loh, beneran. Apalagi kalau kalian main di settingan very high, kualitas rendernya di 2.0, dipastikan gak nyaman. Tapi lagi-lagi VGA ini bisa melibas Honkai dengan frame rate di angka 60 fps. Ya walaupun ada kalanya drop di bawah 60 fps. Tapi mungkin karena prosesor yang dipakai kurang kenceng kali ya. Mau coba pakai prosesor yang lebih kenceng lagi, ya belum ada. Di game ini samaan ya dengan Honkai. Kalau kalian paksa di settingan high, render 1.5 dan semuanya paling tinggi, ini bikin VGA kelas bawah menangis meronta-ronta karena gamenya patah-patah.
Tapi kalau untuk RX 6800 ini lancar jaya, nyaman dimainkan, dan yang dewa makin kelihatan dewa memainkan game ini. Kecuali saya ya, yang memang gak ngerti mainkan Genshin. Buat game yang lainnya silahkan pantengin aja sendiri ya. Sekalian saya jelasin suhu yang dihasilkan RX 6800 besutan XFX. Selama uji coba gaming, editing, dan benchmarking, suhu yang dihasilkan VGA ini tergolong adem karena memang masih di bawah 80 derajat Celcius. Tercatat di sini suhu maksimalnya hanya di angka 77 derajat Celcius. So ini membuktikan pendinginan besutan XFX ini sangat bisa menjinakkan buasnya RX 6800. Untuk sedotan daya listrik di VGA 1 ini, di aplikasi GPU-Z terbaca di angka 206 watt ya. Nah kalau sedotan daya PC yang saya pakai sama VGA RX 6800 ini tertingginya hingga 371 watt. Ini pas loading game doang sih ya. Cuma kalau dipukul rata, sedotan daya listriknya ini masih di bawah 300 watt. Ternyata sedotan daya listriknya itu nggak seboros body VGA XFX ini. Kirain bakal nembus 400 watt atau lebih nih sedotan daya listriknya. Ternyata masih di bawahnya. Kesimpulannya VGA ini pas banget bagi kalian yang nggak terlalu mikirin daya listrik tapi lebih fokus ke kemampuan gaming dengan harga yang sangat bersaing. Dan jelasnya masa depan yang lebih baik lagi nih karena penggunaan VRAM 16GB. Dan juga VGA ini sangat sanggup bermain game di resolusi 4K. Saya sendiri masih belum bisa ya nyobain resolusi 4K. Ya doain aja dapat rezeki lebih biar bisa lihat kemampuan GPU di resolusi 4K ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA RX 6800 besutan XFX ini. Jangan lupa support terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel. Yeah, that's it. Don't let them push you around. The Kingfisher trying to rule the waters, unlocking Vault 4. Half of this match has been played now.